Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emma Novalina. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Terbuka. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai lahirnya Pancasila. Ini adalah salah satu bentuk pemenuhan tugas mata kuliah Pancasila. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan secara singkat tentang pembentukan BPUPK, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Kalau ditanya kapan itu terbentuk pada tanggal 29 April 1945 dengan tujuan untuk menyelidiki dan menyusun dasar-dasar negara. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945. Nah, dalam sidang inilah konsep dasar negara mulai diajukan. Tokoh-tokoh yang menyampaikan usulan diantaranya Muhammad Yamin, Insinyur Supomo, dan Bapak Insinyur Soekarno. Dalam pidatonya, Bapak Soekarno mengajukan nama Pancasila untuk 5 dasar yang diusulkan. Pada tanggal 1 Juni akhirnya ditetapkan sebagai lahirnya Pancasila. Kemudian pembahasan kedua pembahasan singkat mengenai Piagam Jakarta. Piagam Jakarta dihasilkan pada tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia 9. Panitia 9 itu dibentuk untuk merumuskan kembali usulan-usulan yang menjadi satu rumusan dasar negara. Isi Piagam Jakarta adalah naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang dikenal sebagai Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang di dalamnya terdapat rumusan awal dari Pancasila. Rumusan awal Pancasila dalam Piagam Jakarta: 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Isu krusialnya adalah poin pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini menimbulkan keberatan dari wakil-wakil di wilayah timur Indonesia yang non-muslim. Betul. Pada pembahasan yang ketiga yaitu pembentukan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Itu dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945, menggantikan BPUPK. Tujuannya adalah untuk melanjutkan pekerjaan BPUPK dan secara resmi mempersiapkan kemerdekaan. Sidang pertamanya yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Keputusan penting dalam sidang ini dilakukan perubahan penting pada Piagam Jakarta, khususnya pada sila pertama, yang sebelumnya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, maka berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Terus kemudian mengesahkan PPKI, kemudian mengesahkan Undang-Undang Dasar yang kita kenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat, inilah rumusan Pancasila yang sah dan final, yang berlaku hingga saat ini, ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Rumusan final Pancasila disahkan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang pertama, seperti sila pertama, ketuhanan Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Singkatnya, BPUPK adalah badan yang melahirkan konsep awal Pancasila. Piagam Jakarta adalah naskah yang berisi rumusan awal, dan PPKI adalah badan yang mengesahkan Pancasila dengan perubahan pada sila pertama menjadikannya resmi sebagai dasar negara. Kemudian kita lanjut tentang di era digital, Pancasila menghadapi tantangan baru tetapi juga memiliki peluang besar untuk implementasinya. Tantangan digitalnya salah satunya penyebaran hoaks dan ujaran kebencian.
informasi menyebar cepat tanpa filter dapat merusak nilai persatuan Indonesia dan keutuhan Maha Esa. Salah satu peluang implementasi digitalnya yaitu media sosialisasi dan edukasi. Platform digital dapat digunakan untuk menyebarluaskan nilai-nilai Pancasila, sejarah, dan relevansinya pada generasi muda secara kreatif dan interaktif. Tuh. Demikian penjelasan tentang lahir Pancasila serta implementasi di era modern sekarang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.